Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Samadani Kisti akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan database untuk kasus 1. Kita pertama-tama kita centang untuk persiapan mahirnya. Lalu kita isikan informasi mata uang. Di sini kita ada rupiah untuk nilai tukarnya 1 dan negaranya Indonesia. Simbolnya IDR. Lalu lanjut ke dolar, nilai tukarnya 12.000 dan negaranya Amerika. Untuk simbol kita USD. Lalu lanjut mengisikan informasi periode perusahaan. Kita ketik saja nama perusahaannya di sini PT Adil Sejahtera. Untuk alamat Jalan Hayam Wuruk, nomor 13, Jakarta Pusat. Kita isi tanggal mulai atau tutup buku 31 Desember 2014. Untuk tahun fiskalnya di sini 2014 dan default periodenya 2015. Kita klik lanjut. Sini akan mengisi informasi pajak perusahaan. Kita isikan nomor seri faktur pajak terlebih dahulu. Lalu kita isikan NPWP-nya. Lalu mengisi nomor pengukuhan PKP atau penghasilan kena pajak. Lalu untuk tanggal pengukuhan PKP-nya kita default aja. Kode cabang dan jenis usaha. Lalu yang terakhir KLU SPT. Lalu lanjut. Di sini kita akan mengisi daftar akun. Pertama-tama kita hapus semuanya nomor akun kecuali opening balance, equity dan retained earning. Kita hapus saja di sini. Lalu kita akan mengisi filenya. Kita klik di sini untuk import data dari berkas. Lalu pilih file. Ganti ke Excel terlebih dahulu. Lalu masukkan COA kasus 1. Ambil data. Pertama kita hapus nomor akunnya. Lalu mengisi sesuai kolom data sumber. Di sini kita percepat biar menghemat waktu. Isi sesuai data simbol. Lalu jika sudah seperti ini kita import data saja. Kita klik OK. Lalu lanjut. Di sini mengisi akun default mata uang. Kita isi sesuai akun default untuk akun hutang, piutang usaha IDR, pembayaran di muka penjualan pajak, uang muka penjualan IDR, pembayaran di muka uang pembelian IDR, diskon penjualan,
baru kita realisasi, kita realisasi. Di sini laba rugi belum terrealisasi, lalu kita isikan untuk dolarnya. Aduh, agak error ya, mohon maaf, agak error. Lalu kita pembayaran di muka penjualan, kita isi USD, uang muka penjualan USD, dan uang muka pembelian USD. Sini agak error, mohon maaf. Lalu jika sudah ini, kita klik lanjut. Sini akan mengisi untuk informasi diskon. Kita klik centang tunai saat penggantian COD dan keterangannya COD. Lalu oke. Kita tambahkan lagi. Sini kita klik 00 dan jatuh temponya 30. Keterangannya net 30. Kita klik oke. Lalu nambah lagi 0, 0, dan 60. Keterangannya kita net 60. Klik OK. Lalu tambah untuk pajak. Pajak yang pertama adalah PPN. Nilainya 10%. Kodenya P. Keterangannya penghasilan pajak pertambahan nilai. Akun pajaknya kita isi, kita cari saja. Untuk akun pajaknya kita cari saja PPN keluaran yang pertama, yang kedua PPN masukan. Kita cari PPN masukan, kita tambahkan, lalu klik OK. Kita tambahkan lagi. Di sini PPh pasal 23. Kita tambahkan saja PPh 23. Nilainya 2%, kodenya F. Keterangannya penghasilan, pajak penghasilan. Akun pajak penjualan kita isikan PPh penjualan. Dan akun pajak pembelian kita isikan PPh 23 pembelian. Kita klik OK saja. Lalu jika sudah seperti ini, kita klik lanjut. Selanjutnya adalah tipe pelanggan. Kita kosongi saja di sini. Kita lanjut ke daftar pelanggan. Di sini klik di sini untuk masukkan filenya. Klik sini untuk mencari filenya, daftar pelanggan kasus 1. Kita open saja, lalu ambil data. Lalu kita isikan definisi kolom sesuai kolom data sumber. Sesuaikan saja di sini. Jika sudah terisi, kita hapus nomor, nama, dan lainnya karena di awal saya tadi lupa. Lalu centang tambah saldo jika nomor sama dan isikan nilai defaultnya. Klik umum saja, lalu kita import data.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ide pertama dia akan melanjutkan untuk penerusan accurate. Lalu di sini kita langsung masuk ke bagian daftar pemasok. Dicari dulu filenya untuk daftar pemasok, dimasukkan, lalu ambil data. Setelah ada semua di sini, saya mengisi satu-satu pada definisi kolom sesuai dengan yang tertulis di situ. Ini saya sedikit percepat karena supaya tidak memakan durasi waktu. Seperti ini kita isi satu-satu, saya isi satu-satu seperti ini. Dari mulai pajak dan sebagainya. Sini lalu dihapus untuk bagian nomornya yang ada dari sumber. Setelah semuanya ada, kita centang, lalu kita impor data, dan 4 data terimpor berhasil. Setelah tadi terimpor semua di daftar pemasok, kita next. Di sini di bagian proyek kita kosongkan. Maaf, ini saya pencet karena emang sedikit bingung. Sini saya menyilang lebih dahulu untuk impor proyek dan file. Kita lanjutkan saja karena memang harusnya kosong. Di sini langsung kita ke bagian gudang, terus di sini ada gudang center. Kita next, lalu mengisi satu persatu di bagian akun default barang. Di sini kita mengisi seperti persediaan, penjualan, retur penjualan, diskon barang, dan lain-lain. Kita isi satu-satu seperti ini. Mulai dari disitu ada diskon, ada sales return, ada harga pokok penjualan, ada return pembelian, akun biaya, dan ada akun barang belum tertagih. Ini diisi satu persatu. Setelah semua terisi, mulai dari sini, di sini ada default akun, salah masukkan. Di sini masukkan lagi barang yang sesuai yang benar, lalu kita lanjut. Lalu di sini kita ada di akun default pesanan produksi. Setelah dari akun default produksi, kita lanjut bagian metode biaya. Di sini pilih bagian Vivo, lalu next. Lalu untuk informasi barang, kita masukkan saja untuk daftar barangnya. Di sini klik dulu tambahkan, lalu klik folder dan cari folder file yang akan dimasukkan. Di sini masukkan file Excel yang ada di bagian daftar persediaan. Masuk. Lalu setelah data masukkan, lalu ambil data.
Setelah ambil data lalu menghapus yang bagian data sumber, lalu mengisi semua definisi kolom satu persatu sesuai yang disamakan sesuai yang ada di bagian sebelah kiri yang kolom daftar sumber. Diisi satu persatu. Lalu setelah semuanya terisi, langsung kita impor data dan di sini 13 data terimpor atau data berhasil. Lalu setelah ini lanjut ke bagian aktiva tetap. Di sini sama seperti tadi, mengisi melalui folder dan file Excel yang sudah kami buat sesuai pada modul. Di sini kita pilih tipe aktiva tetap, lalu ambil data. Setelah data terambil, sama seperti yang sebelumnya, mengisi satu persatu definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Sini telah terisi semua, langsung impor dan tulisan data terimpor telah berhasil. Lalu next, di bagian tipe FA, sini sama seperti yang tadi, memasukkan data, mengambil dari file Excel yang telah kita buat dari modul, memilih bagian aktiva tetap. Tadi kan aktiva tetap aja, sekarang aktiva tetap. Lalu ambil data dan mengisi satu persatu. Setelah semuanya terisi, nah kita menghapus dulu bagian tipe aktiva tetap, lalu klik import dan ini tertulis 3 data impor berhasil. Lalu next ke bagian aktiva tetap, sama seperti sebelumnya, kita impor data yang database tadi, cari folder yang ada dengan file Excel, masukkan bagian daftar aktiva tetap kasus 1, lalu ambil data seperti biasa, ambil data lalu diisi satu persatu kalau data definisi kolom dan menghapus data sumber yang tidak ada. Ini mengisi satu persatu seperti tipe aktiva, kode, deskripsi, tanggal beli, tanggal pakai, umur, sumber dana dan sebagainya.
sini mengisi lumayan banyak ya teman-teman. Setelah data terisi semua, lalu klik import data. Di sini tertulis 4 data terimpor. Lalu next di bagian neraca percobaan. Di neraca percobaan tidak ada perubahan sama sekali. Langsung next ke bagian preferensi. Di sini preferensi tidak ada apa-apa. Lalu klik next. Dan di sini telah selesai. Di sini tertulis selamat sekarang Anda dapat menggunakan Accurate. Dan di sini kita bagian aktivitas untuk membuat akhir periode. Untuk nantinya untuk membuat buku besarnya di sini. Kita pilih tahun 2014. Kita bisa cek di bagian daftar ya teman-teman semua. Di laporan, di daftar laporan di bagian buku besar ya. Tadi saya katakan tadi di bagian buku besar untuk mengecek apakah saldo yang ada sudah balance sebelum mengerjakan transaksi yang ada. Jadi memang kita harus mengecek dulu apakah sudah balance, karena kalau belum balance kita akan ke sana untuk mengerjakan transaksi yang ada di modul kasus 1. Dan di sini sudah balance ya teman-teman. Di sini ada 4.472.900.000 rupiah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan data transaksi pada tanggal 1 Januari 2015 menerima pesanan dari Teleshop. Langkah pertama ke penjualan, lalu pesanan penjualan. Dipilih Teleshop. Nilai tukarnya 12.050. Klik OK. Lalu SO date-nya diganti tanggal 1 Januari 2015 dan ship date-nya tanggal 3 Januari 2015. SO number-nya SO.001. PO-nya sel PO Januari 2015. Itemnya dipilih Nokia hitam, kuantitasnya 10, unit price-nya 750 USD, teksnya PPN dengan simbol P. Lalu yang kedua Nokia merah, kuantitasnya 15, unit price-nya 442 dan teks simbol P. Lalu yang ketiga SE biru,
kuantitasnya diganti 5, unit price-nya 574 USD, teksnya simbol P, lalu klik uang muka, nilai tukarnya diganti 12.050, klik OK. Nilai tukar pajaknya diganti 12.045. Unit price-nya diganti 10.000. Lalu invoice date-nya tanggal 1 Januari 2015 dengan invoice nomornya DP 001. Lalu klik terima bayaran. Ini tidak diganti, klik OK. Payment date-nya diganti tanggal 1 Januari 2015. From now-nya CR 001. Check date-nya tanggal 1 Januari 2015 dengan memo pembayaran DP SO 001. Lalu klik check amount dan simpan dan balik. Terus pilih Teleshop. Nilai tukarnya tidak diganti, banknya diganti BCA IDR. Payment date-nya tanggal 1 Januari 2015. Rate-nya 1, check date-nya 1 Januari 2015 dan klik bayar. Lalu pembayaran pajak dicentang, check amount-nya diklik dengan memo pembayaran DP BPN Teleshop lalu simpan dan tutup. Sudah pahit. Klik OK. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup lagi.
Yang transaksi kedua, kita ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Vendornya diganti Alcatel. Formnya PP001. Payment date-nya tanggal 1 Januari 2015. Check date-nya 5 Januari 2015. Memonya pembayaran hutang Alcatel, lalu klik bayar. Payment amount-nya diganti 5 juta. Lalu cek no-nya 0445. Lalu klik simpan dan tutup. Transaksi ketiga, kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Pilih fokus, nilai tukarnya diganti 120, lalu klik OK. Banknya diganti Mandiri USD. Payment date-nya tanggal 1 Januari 2015. Check date-nya tanggal 10 Januari 2015. Memonya diisi penerimaan, pelunasan piutang dari Fokus, lalu yang bawah klik bayar, cek amount-nya diklik, cek no-nya diisi 0256. Memonya ditambah penerimaan pelunasan piutang dari Fokus SI 078, lalu simpan dan tutup. Transaksi keempat, kita ke penjualan, lalu pesanan penjualan. Klik Mega, SO numbernya SO002, SO date-nya tanggal 1 Januari 2015. Ship date-nya 3 Januari 2015. PO numbernya diisi GLC PO Jan 15. Itemnya SE Jingga
kuantitasnya 10 dengan unit price 3.975.000, teksnya simbol PPN. Lalu yang kedua SE ungu, kuantitasnya 10, unit price-nya 3.570 dengan simbol teksnya PPN. Lalu klik uang muka. Unit price-nya diganti 10 juta. Invoice date-nya diganti 1 Januari 2015. Lalu klik terima bayaran. Banknya diganti Mandiri IDR. Payment date-nya tanggal 1 Januari 2015. Check date-nya 1 Januari 2015. Lalu klik check amount. Memonya diisi pembayaran uang muka, Mega, SO 002. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi kelima, kita ke aktivitas, lalu ke buku besar, bukti jurnal umum, tanggalnya, voucher no-nya GV 01.000.1, tanggalnya 3 Januari 2015. Deskripsinya pengisian petty cash IDR, akononya kas kecil IDR, debitnya 1.500.000. Yang kedua kas IDR. Lalu simpan dan tutup. Lalu saya akan melanjutkan untuk transaksi ke-6. Kita ke aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Vouchernya JV 01.002, tanggalnya
3 Januari 2015. Multi mata uang kita centang, deskripsinya kita tulis, pengambilan dana tunai dari Bank BCA USD. Lalu untuk akunnya kita pilih BCA IDR, di debit sebesar 121.450.000, itu diperoleh dari 10.000 USD dikali rate 12.145. Nilai tukarnya 1. Kemudian yang kedua kita pilih BCA USD dengan rate dengan nilai tukar 12.145. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke penjualan, pengiriman pesanan. Kita pilih Teleshop. Delivery nomornya kita ganti DO 000. Kemudian pilih pesanan. Kita centang SO001 lalu OK. PO nomornya kita ganti sel PO Januari 15. Deskripsinya kita tulis pengiriman barang Teleshop SO001. Kemudian simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke faktur penjualan. Pelanggannya kita pilih Teleshop. Nilai tukarnya kita ganti 12.160. Oke. Nilai tukarnya 12.145. Invoice date-nya Januari 2015. Ship date-nya kita ganti 3 Januari 2015. Kemudian pilih pengiriman, DO 00 kita centang, kemudian OK. Lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-8 kita ke penjualan lalu pengiriman pesanan. Pelanggannya kita ganti Mega. Kemudian pilih pesanan SO002 kita centang lalu OK. Delivery date-nya kita ganti 3 Januari 2015. Deskripsinya
Deskripsinya kita isi pengiriman barang Mega SO 002. Lalu klik simpan dan tutup. Transaksi ke-9, kita ke pembelian, kemudian permintaan pembelian, request now-nya kita ganti rec.001, request date-nya tanggal 5 Januari 2015. Itemnya kita pilih SE biru, kuantitinya kita ganti 8, required date-nya kita ganti tanggal 17 Januari 2015. Kemudian yang kedua, kita pilih SE jingga, kuantitinya kita ganti 10, tanggalnya kita ganti 17 Januari 2015. Kemudian yang ketiga, kita pilih Nokia kuning, kuantitinya diganti 10, tanggalnya 17 Januari 2015. Deskripsinya kita tulis permintaan barang dari gudang, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-9, kita ke penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, pelanggannya kita pilih Mega, kemudian klik pilih pengiriman DO 001, dicentang lalu OK. Tanggalnya kita ganti 7 Januari 2015. GB 004 kita ganti SI 002. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi ke-11. Di sini masuk ke pesanan pembelian, lalu vendornya diisi Alcatel, PO number diisi PO 001, PO date-nya 10 Januari 2015.
Lalu requisition rek 001 dicentang dan oke. Lalu itemnya dimasukkan dan unit price diisi 4.500.000. SE Jingga unit price nya 3.900.000. Dan Nokia kuning unit price nya 3 juta. Deskripsi kita isi pembelian barang Alcatel, lalu klik uang muka, invoice date kita isi 10 Januari 2015. Lalu ship date-nya 10 Januari 2015. Unit price kita ganti 1.100.000.000. Invoice diisi SI 235. Lalu klik kalkulator dan amount-nya menghasilkan 100 juta. Lalu bayar pemasok. Payment date diisi 10 Januari 2015. Selanjutnya transaksi ke-12, kita masuk ke penjualan, lalu penerimaan penjualan, kita isi teleshop, dan nilai tukarnya
12.180. Payment date kita isi 13 Januari 2015. Check with date sama 13 Januari 2015. Memonya kita isi penerimaan pelunasan dari Teleshop. Lalu kita centang bayar dan klik kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk transaksi 13. Kita masuk ke faktur pembelian. Vendornya kita isi Nokia. Lalu nilai tukarnya 12.100. Nilai tukar pajak kita ganti 12.990. Invoice date 14 Januari 2015. Ship date invoice nomor PI 001. Lalu kita klik item, kita pilih CDMA Pink, kuantitas 100, unit price-nya 40 USD, teks P kita enter, lalu masukkan CDMA putih, kuantitas 100, unit price-nya 28 USD, teks P, lalu kita klik kalkulator. Selanjutnya klik beban. Kita masukkan biaya angkut pembelian. Amount-nya kita isi 52 USD. Alokasi ke barang kita centang, ke pemasok lain juga dicentang.
lalu masukkan nama pemasok, kita tambah Vedek, lalu klik OK. Ship date-nya kita ganti lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi 14. Pada transaksi ini kita harus membuat gudang baru terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke persiapan, lalu preferensi, lalu kita masuk ke fitur centang multi gudang, KTS di gudang, dan multi unit, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke persediaan dan masuk ke pindah barang. Transfer nomor kita isi MG 001, lalu date-nya 18 Januari 2015. Transfer from dari center, lalu gudang kita masukkan nama gudang, yaitu gudang barang rusak. Selanjutnya masukkan deskripsi diisi pemindahan barang ke gudang rusak. Itemnya kita masukkan Nokia hijau, kuantitasnya 2, lalu kita tambahkan lagi Nokia kuning dengan kuantitas 3. Selanjutnya SE coklat dengan kuantitas 2, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya transaksi ke-15, kita masuk ke RMA, lalu klik klaim pelanggan. RMA nomor kita isi RMA 001, date-nya 18 Januari 2015, estimasi fix 25 Januari 2015.
Deskripsinya kita isi klaim untuk diperbaiki dari Mega. Ship to Mega. Lalu customer name Teleshop Mega. Nomor barangnya SE02. Invoice nomor SI002. Lalu klik simpan dan tutup. Selanjutnya, klik aktivitas proses klaim. Lalu masukkan RMA action number yaitu MG001. Entry date-nya 18 Januari 2015. RMA nomor RMA001. Action, kita klik diperbaiki. Lalu barangnya kita masukkan SE Jingga dengan kuantitas 1. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya saya akan melanjutkan di aset tetap, aktiva tetap baru. Untuk tipe aktivanya yang peralatan, kemudian tanggal beli 20 Januari 2015, tanggal pakai 1 Februari 2015. Keterangan meja kerja direksi, kemudian pengeluaran ke umum. Untuk metode penyusutannya metode saldo menurun, akun aktivanya peralatan, kemudian akun akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan peralatan, lanjut ke pengeluaran, nomor akun, transaksi aktiva tetap, jumlahnya untuk jumlah 4.
1.500.000. Kemudian simpan dan tutup. Daftar untuk membuat akun, ke daftar akun, kemudian pilih baru untuk tipe akun beban, nomor akunnya 6205, namanya beban kerugian persediaan. Beban kerugian persediaan barang rusak atau hilang. Kan. Oke. Setelah diperbarui sudah muncul, kemudian ke persediaan, ke penyesuaian persediaan. Untuk adjustment numbernya PP001, adjustment date-nya 22 Januari 2015. Untuk adjustment account-nya beban kerugian persediaan rusak atau hilang. Deskripsinya kerusakan barang yang dihapus, kemudian pilih item Nokia hijau, dengan kuantitas baru 23, dan item Nokia kuning dengan kuantitas baru 12. Kemudian SE coklat, kuantitas barunya 28. Gudangnya gudang barang rusak. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya ke pembelian, faktur pembelian. Vendornya FedEx. Untuk invoice date-nya 24 Januari 2015. Kemudian invoice nomornya FedEx Januari 01.
formulir numbernya Nokia SI 15001. Kemudian ke beban account number, tuh pilih biaya angkut pembelian, amountnya Rp72.1150. Beban dari tagihan, jumlah tanggal tagihan, nomor fakturnya yang P1001, akun selisih, harga pokok penjualan, kemudian di OK, pencet kalkulator, hasilnya 72.1150. Untuk invoice numbernya FedEx Januari 15, dan formulirnya Nokia S1 SI 15003. Nokia SI 15001. Akun utangnya utang usaha IDR, kemudian bayar pemasok, memonya penerimaan tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang untuk payment date-nya Januari 2015. Untuk check date-nya 24 Januari 2015.
kemudian disimpan dan tutup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Lestari Handayani dengan NPM 046. Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi akurat pada tanggal 27 Januari 2015. Di sini kita klik RMA, kemudian klaim pelanggan. Setelah itu kita ketik di sini RACT 001, kemudian date-nya pada tanggal 27/01/2015. Kemudian kita masukkan 03/02/2015, kemudian customer name-nya Mega. Nomor barangnya kita ganti dengan SE02. Kemudian kita invoice number-nya, kita pilih di sini SI001. Kemudian deskripsi masalah kita ganti dengan ketik di sini barang rusak atau tidak bisa digunakan. Kemudian kita simpan dan tutup. Kemudian saya akan melanjutkan transaksi pada tanggal 30 Januari 2015. Di sini kita ketik pada persediaan, kemudian set harga penjualan. Di sini kita isi nomor penyesuaiannya adalah SPA titik 001. Kemudian tanggal efektifnya kita ganti 01 pada bulan Februari 2015. Tanggal penyesuaiannya kita ganti dengan 30 Januari 2015. Kemudian jika sudah seperti ini, kita masukkan keterangan. Nah, di sini kita masukkan harga dinaikkan 5% dari harga sekarang karena melemahnya rupiah, naiknya kurs dolar. Kemudian jika sudah seperti ini, kita pilih penyesuaian ini dengan semua. Kemudian di sini diisi dengan angka 5, kemudian di sini diganti dengan persentase. Kemudian di sini kita pilih biaya aktual. Kemudian di sini kita pilih barang ya, teman-teman. Kita pilih semua, klik OK. Kemudian di sini kita sesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita ketik simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan data penyesuaian. Ini ya, pada tanggal 31 Januari 2015 terdapat data penyesuaian 1 sampai 7 ini. Baik, yang pertama kita masuk ke aktivitas, kemudian kita klik pada buku besar, kita klik bukti jurnal umum.
Kemudian di sini kita ganti JV 01003. Jika sudah sesuai seperti ini, tanggalnya kita ganti 31 Januari 2015. Kemudian deskripsinya kita ketik penyesuaian beban dibayar di muka. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan account nomornya. Di sini kita pilih beban sewa. Jika sudah seperti ini, kita masukkan angka 5 juta. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan lagi di sini sewa dibayar di muka. Jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi beban asuransi. Ini nominalnya adalah 1 juta. Lalu kita dipilih lagi di sini asuransi dibayar di muka. Nah, jika sudah seperti ini, untuk beban sewa dan juga beban asuransi ini diperoleh dari di sini teman-teman, laporan, lalu daftar laporan, kemudian buku besar, lalu kita ke neraca saldo klasik. Di sini kita ganti 01/01/2015. Kita ketik OK. Nah, di sini kita cari teman-teman sewa. Nah, di sini terdapat sewa dibayar di muka sebesar 120 juta dan juga asuransi dibayar di muka sebesar 24 juta. Nah, ini berarti 120 juta dikali 1/12 itu untuk setahunnya. Nah, ini kan yang diminta adalah 2 tahun. Berarti 120 juta dikali dengan 1/24 ini menghasilkan 5 juta. Nah, untuk sewa dibayar di muka ini berarti 24 juta dikali 1/24 mendapatkan ini 1 juta. Kemudian jika sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan transaksi bunga diperoleh dari Bank Mandiri IDR. Oke, di sini kita klik aktivitas, kemudian kas dan bank, kemudian kita klik penerimaan. Nah, di sini kita masukkan, pilih ya Mandiri IDR, voucher, nomor vouchernya CD strip 001. Kemudian tanggalnya kita ganti
31 Januari 2015. Kemudian memonya kita isi dengan penyesuaian pendapatan bunga. Kemudian kita account nomornya kita pilih pendapatan bunga. Lalu kita ketik di sini 1.550.000. Kemudian amountnya kita klik. Nah, jika sudah seperti ini, kita ketik di sini simpan dan baru. Kemudian kita memasukkan BCA IDR-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita voucher nomornya JD002 udah betul ya teman-teman. Ini kita ganti dengan 31 Januari 2015. Kemudian memonya sama, yaitu penyesuaian pendapatan bunga. Kemudian account nomornya kita pilih pendapatan bunga. Nah, ini sebesar 2.325.000. Jika sudah seperti ini, kita klik kalkulator. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita masuk ke penyesuaian nomor 5, yaitu bank cek. Kita klik di sini aktivitas, kemudian kas dan bank. Kita klik pembayaran. Di sini kita ketik, kita pilih ya Mandiri IDR, kemudian vouchernya 10001, kemudian tanggalnya kita ganti 31 Januari 2015. Kemudian memonya kita ketik di sini penyesuaian bank change. Kemudian di sini kita klik Bank Mandiri IDR. Lalu di sini kita pilih yang biaya administrasi bank. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan angka 155.000. Kita ketik di sini kalkulator. Nah, jika sudah seperti ini, kita simpan dan baru. Kemudian kita pilih di sini BCA IDR, nomor vouchernya 10002, udah betul ya teman-teman. Terus kita ganti tanggalnya itu 31 Januari 2015. Kemudian memonya kita ketik di sini penyesuaian bank
Nah, jika sudah seperti ini, pay-nya kita ganti dengan Bank BCA IDR. Nah, kita pilih account nomornya, yaitu biaya administrasi bank. Nah, untuk nominalnya kita ketik di sini 232.500. Kemudian kita klik di sini angka kalkulator biar muncul angkanya ya, 230. Nah, jika sudah seperti ini, per akhir Januari 12.150. Ini kita ke aktivitas, kemudian klik periodik, proses akhir bulan. Kita ketik ini Januari ya. Kemudian di sini 2015. Nah, untuk dolarnya kita ganti kita ganti 12.150. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Yes. Kita simpan dan tutup. Nah, kita ke laporan. Kita aktivitas. Kita laporan. Habis itu kita masuk ke kas dan bank. Kemudian kita mohon maaf, ini kita masuk ke buku besar, kemudian kita klik di keseluruhan jurnal. Ini kita ketik pada tanggal 01/12/2014 sampai dengan 31 Januari 2015. Kemudian kita klik OK. Di sini akan muncul jurnal keseluruhannya. Ini teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.